Baik, unit kompetensi yang keempat ya untuk penanggung jawab pengendalian pencemaran air (PNSP). Menentukan instalasi pengolahan air limbah. Jadi kita telah mempelajari sumber-sumber pencemar air limbah dan kemudian kita sudah mempelajari karakteristik dari air limbah. Dan kemudian metode-metode untuk analisa dari para pencemar atau polutan dari air limbah tersebut. Ya. Nah, untuk selanjutnya sekarang kita melihat bagaimana pengendaliannya. Karena berdasarkan peraturan dari pemerintah, pihak industri atau perusahaan tidak boleh langsung membuang air limbah tersebut ke badan air atau saluran air seperti sungai, danau, maupun laut. Jadi kalau didapati seperti itu, mereka akan mungkin kena sanksi ya. Sanksi sesuai dengan regulasi lingkungan hidup. Maka solusi bagi perusahaan adalah melakukan netralisir ya polutan-polutan yang didapati dalam air limbahnya, dan kemudian setelah itu baru mereka bisa membuang ke badan air atau saluran air seperti sungai, danau, maupun laut. Nah, untuk itu diperlukan peralatan pengolahnya. Nah, peralatan pengolahnya disebut pengolahan air limbah atau instalasi pengolahan air limbah, atau disingkat IPAL. Nah, untuk membuat IPAL, tentu perlu menentukan jenis IPAL-nya ya. Jenis IPAL yang sesuai, disesuaikan dengan debit air limbahnya, disesuaikan dengan jenis polutannya, disesuaikan dengan budget dari perusahaan tentunya, dan disesuaikan dengan area yang tersedia untuk IPAL tersebut. Oke, kita bahas dulu jenis-jenis IPAL. IPAL atau instalasi pengolahan air limbah merujuk pada seperangkat struktur, teknik, dan peralatan yang dibuat untuk memproses serta mengelola limbah sehingga sampah tersebut atau limbah tersebut bisa dibuang ke lingkungan tanpa dampak yang merugikan lingkungan. Limbah-limbah tersebut umumnya berasal dari limbah domestik ya, atau rumah tangga. Tadi sudah sebutkan domestik itu bisa termasuk perkantoran, hotel, rumah sakit. Ini masuk kepada limbah domestik maupun perumahan ya atau rumah tangga. Atau sisa operasional pabrik, industri, bahkan pertanian. Nah, ada dua jenis IPAL ya. Yang pertama IPAL komunal, dan yang kedua IPAL mandiri. IPAL komunal ini adalah bisa diibaratkan seperti kereta api, atau seperti pesawat, atau moda transportasi lain. Ya, sama seperti kendaraan-kendaraan tersebut, IPAL komunal ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan pembuangan limbah komunitas yang berisi banyak orang. Jadi nggak hanya satu atau satu kelompok, tetapi banyak kelompok heterogen. Untuk membuat IPAL komunal, biayanya juga jauh lebih tinggi, karena melibatkan banyak struktur dan perlengkapan. Yang kedua, IPAL mandiri. Jadi kebalikan dari IPAL komunal, IPAL mandiri dibuat untuk memenuhi kebutuhan pembuangan limbah perorangan atau per kepala keluarga atau bahkan per industri. Dilihat dari biaya yang dikeluarkan, IPAL mandiri jauh lebih murah. IPAL pertanian ya. Ini industri pertanian dan peternakan merupakan aktivitas yang tak luput dari proses pembuangan limbah. Pada aktivitas peternakan, air bersih kerap mudah tercemar bahan pestisida. Sementara dari aktivitas peternakan, kotoran hewan kerap menjadi faktor pencemaran yang muncul.
Kemudian ada IPAL perkotaan. Jadi untuk sebuah kota juga memerlukan instalasi pengolahan air limbahnya ya. Aktivitas manusia kerap menjadi sumber pencemaran air di sekitar. Ya, beberapa jenis limbah yang dihasilkan, diantaranya kotoran manusia dan limbah rumah tangga dari aktivitas mencuci dan sebagainya. Sistem pengolahan air juga menangani resiko pencemaran yang terjadi di sekitar kawasan tempat pembuangan akhir, di mana beragam sampah yang terkumpul kerap mengeluarkan risiko pencemaran yang sangat besar terhadap sumber air sekitar. Dan kemudian ada IPAL industri. Ya. Bukan lagi hal baru, aktivitas industri kerap meningkatkan risiko pencemaran lingkungan dari limbah yang terbuang. Tanpa penanganan yang tepat, pencemaran ini akan menurunkan kualitas air sekitar, sehingga tidak layak untuk digunakan. Karena limbah biologis dan kimia kerap menjadi permasalahan dari aktivitas ini. Karena menangani limbah berbeda satu dengan yang lain, fasilitas pengolahan ini kerap dibedakan berdasarkan fungsi dan kegunaan. Jadi IPAL berbeda-beda ya, tergantung jenis limbahnya. Meski dengan satu tujuan, yaitu mengembalikan kualitas air lebih layak untuk digunakan dan bebas dari residu pencemaran atau polutan. Fungsi daripada instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. IPAL adalah sebuah struktur teknik dan perangkat peralatan beserta perlengkapannya yang dirancang secara khusus untuk memproses atau mengolah cairan sisa proses, sehingga sisa proses tersebut menjadi layak dibuang ke lingkungan. Cairan sisa proses atau limbah bisa berasal dari proses industri, pabrik, pertanian, dan perkotaan yang tidak lain merupakan hasil limbah rumah tangga. Hasil dari pembuangan tersebut dapat membahayakan manusia maupun lingkungan. Oleh karena itu diperlukan proses pengolahan lebih lanjut sebelum dibuang ke saluran pembuangan, ya, seperti mungkin sungai, danau, atau laut. Menyaring dan membersihkan cairan yang sudah tercemar, baik oleh pencemar organik atau kimia industri, menjadi tujuan utama dari IPAL. Oleh sebab itu, IPAL memiliki urgensi untuk dilakukan, ya. Jadi kayaknya wajib ya untuk dilakukan. Dan IPAL yang dikelola secara benar pun menjanjikan sejumlah manfaat atau kegunaan. Jadi kalau dikelola dengan baik, ya tentu akan menjadi manfaat ya. Kalau ada IPAL tapi tidak dikelola dengan baik, ya itu juga menjadi sia-sia dan akhirnya tujuan daripada untuk menjadikan air limbah yang dibuang ke saluran pembuangan air yang bersih ya, bebas dari polutan tidak akan tercapai. Kegunaan IPAL diketahui cukup merata, tidak hanya untuk manusia namun juga untuk makhluk hidup yang lain. Ya. Berikut ini beberapa kegunaan di antaranya. Itu mengelola dan mengolah air limbah, terutama limbah industri yang mengandung komponen bahan kimia, supaya limbah yang dibuang ke lingkungan tidak mencemari lingkungan. Ya, terutama logam-logam berat ya. Dulu PT Newmont Minahasa pernah difitnah, ya kira-kira tahun awal 2000-an. Jadi mereka dituduh oleh LSM membuang limbah berat. Ya, limbah berat itu tadi sudah kita lihat ya, limbah-limbah yang ada di susunan unsur-unsur tadi, unsur kimia yang beratnya melebihi tadi kalau nggak salah 5 miligram. Nah, itu termasuk bahan berat. Jadi dia seperti besi ya, besi, timbal, dan kemudian kebanyakan memang dari metal atau logam. Nah, jadi limbah-limbah ini, logam-logam metal ini masuk ke masuk ke menjadi bahan pencemar air ya. Itu bisa masuk mungkin ke golongan TDS ya, atau TSS, total suspense apa
solid, total suspend solid. Nah, ini tentu apabila dimakan oleh ikan, kemudian ikan dimakan oleh manusia, logam berat itu akan masuk ke dalam tubuh manusia. Akibatnya akan timbul berbagai macam jenis penyakit. Ya, jadi akhirnya kena tuntut dan berakibat PT Newmont waktu itu tuduhan logam beratnya adalah air raksa atau merkuri. Dan akhirnya setelah bertahun-tahun, hampir 10 tahun, PT Newmont menang. Cuman mereka sudah terlebih dahulu tidak beroperasi lagi. Jadi hati-hati ya, dan sampai jadi sasaran LSM-LSM tertentu, hendaknya perusahaan tidak bisa beroperasi. Ya, mengolah air limbah domestik dan juga industri supaya air bisa dimanfaatkan kembali sesuai dengan kebutuhan masing-masing, menjaga kehidupan biota-biota yang hidup di sungai tetap lestari. Ya, itulah fungsi daripada IPAL ya. Cara menentukan jenis IPAL. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan daripada domestik atau industri. Kemudian ditentukan metode pengolahannya. Ya. Metode pengolahan air limbahnya sesuaikan dengan jenis limbahnya ya, jenis polutannya. Kemudian jenis limbah cair yang akan diolah, lalu jenis aliran air limbah ya, debit airnya. Kemudian jenis aliran air limbah yang ingin diolah, apakah itu mengandung banyak polutan-polutan solid atau kimia, atau berupa polutan-polutan biologi seperti mikroba ya. Biasanya kalau dari limbah, aliran air limbah dari rumah sakit tentu kebanyakan yang bersifat mikroba, kebanyakan mungkin seperti itu. Lalu besar debit aliran air limbah ya. Jadi debit alirannya berapa besar, ukurannya ya. Mungkin bisa dihitung mungkin per jamnya. Lalu anggaran yang dimiliki. Jadi seberapa besar yang bisa disediakan oleh perusahaan. Kemudian luas lahan yang tersedia untuk IPAL tersebut. Jadi semakin besar debit airnya, semakin tinggi ya polutannya, tingkat bahayanya, tentu luas lahan diperlukan akan semakin besar. Ya, ini contoh ya, gambar dari instalasi pengolahan air limbah. Jadi saya pernah ke salah satu perusahaan tekstil, dan kemudian mereka memperlihatkan instalasi pengolahan air limbah mereka, dan airnya itu begitu hitam ya, hitam. Nah, inilah yang kemudian diberikan kimia-kimia untuk menetralisir ya sebelum air ini akan dibuang ke saluran pembuangan air seperti mungkin sungai atau danau atau laut. Karena tentu akan mencemari perairan tersebut. Ya, jadi intinya di sini diberikan bahan-bahan kimia untuk menetralisir kimia-kimia tertentu, dan kemudian untuk membunuh mikroba-mikroba ya, dan juga untuk meningkatkan DO-nya ya, dissolved oksigennya, itu tingkat oksigen terlarutnya. Ini biasanya dipakai blower sehingga tingkat DO-nya meningkat. Kalau ini treatment plan untuk sewage ya, atau air parit. Ini biasanya di perkotaan. Nah, ini SKKNI-nya atau unit kompetensinya. Menentukan peralatan instalasi pengolahan air limbah.
Jadi di sini ada tiga elemen kompetensi. Yang pertama, menentukan metode pengolahan air limbah yang akan digunakan. Jadi metode apa nih? Ini tentu akan dilihat apakah nanti polutannya atau bahan pencemar itu kebanyakan bahan kimia kah, atau bahan biologi, atau total solid, atau polutan dari fisik. Kemudian memilih peralatan pengolahan air limbah yang akan digunakan. Jadi setelah mengetahui ya metode pengolahan air limbah, semuanya tentu ditentukan dengan jenis polutannya. Lalu kemudian bisa ditentukan peralatan pengolahan air limbah. Nah, di sini memilih peralatan pengolahan air limbah ada 4 kriteria unjuk kerja. Peralatan IPAL ditentukan berdasarkan metode pengolahan air limbah yang telah ditentukan. Jadi tentukan dulu metodenya seperti apa ya. Jadi nanti kita akan lihat ya. Jadi salah satu metode umpamanya untuk air limbah dari rumah sakit tentu akan berbeda air limbah dari pabrik tekstil. Kalau rumah sakit itu mungkin kebanyakan bahannya adalah mikroba-mikroba ya. Kalau dari pabrik tekstil kebanyakan polutan dari kimia. Jadi tentu metode pengolahannya akan berbeda. Jadi bahan penetralisirnya juga berbeda. Dan untuk blowernya juga tentu akan berbeda ya. Jadi blower itu mungkin untuk meningkatkan BOD dan COD-nya. Jadi kalau rumah sakit dan juga rumah tangga atau domestik tentu kebanyakan BOD. Kalau pabrik tekstil mungkin COD-nya ya, chemical oxygen demand-nya. Kemudian dimensi peralatan IPAL ditentukan berdasarkan debit air limbah yang akan diolah. Jadi lihat juga debit ya, atau jumlah aliran air limbah ya yang keluar. Ya mungkin bisa dihitung per jamnya berapa. Nanti mungkin akan berbeda-beda kan, sehingga nanti akan didapat debit rata-rata. Nah baru dari sini mungkin bisa dilihat bahwa apakah debitnya cukup besar ya, menengah, atau bahkan tidak terlalu besar atau kecil. Nah, kemudian ditentukan juga oleh anggaran biaya peralatan IPAL disusun sesuai kebutuhan. Jadi dari setelah kita mengetahui metode yang akan dipakai, kemudian debit air limbahnya, maka bisa dihitung anggaran biayanya. Nah, disesuaikan juga dengan kesanggupan dari perusahaan. Ya. Waktu itu saya dengar untuk pembangunan IPAL itu di pabrik tekstil yang saya kunjungi, mereka mengeluarkan dana hingga 1,5 miliar untuk pembangunan IPAL aja. Belum maintenance-nya ya, pemeliharaannya. Kemudian kriteria unjuk kerja yang keempat, indikator keberhasilan pengoperasian IPAL ditentukan berdasarkan tercapainya aspek penaatan baku mutu. Jadi apakah benar-benar penaatan baku mutu sesuai dengan ketetapan dari pemerintah itu bisa tercapai gitu. Nah, inilah yang menentukan indikator keberhasilannya. Jadi kalau memang benar-benar ya dengan IPAL ini semua indikator dari yang telah ditentukan ya baku mutu lingkungan yang ditentukan oleh pemerintah terpenuhi, tentu itu merupakan indikator keberhasilan. Tapi kalau enggak berarti mungkin harus dicari penyebabnya untuk diperbaiki ya. Dan kemudian yang ketiga, elemen kompetensi yang ketiga, melaporkan hasil penentuan peralatan IPAL. Nah, setelah menentukan metode pengolahan air limbah, kemudian memilih peralatan pengolahan air limbah, ya, lalu dilaporkanlah hasil penentuan peralatan IPAL disusun sesuai prosedur.
Ya, laporan hasil penentuan peralatan IPAL dikomunikasikan sesuai prosedur. Jadi kompetensi di sini adalah bagaimana P3A ini mampu membuat keputusan untuk menentukan ya, jenis peralatan instalasi pengolahan air limbah. Kelihatannya sepele ya, tapi ini banyak faktor yang harus dihitung. Nggak bisa main tebak-tebakan ya. Jadi harus benar-benar objektif dalam menghitung dan kemudian menentukan dan memilih peralatan pengolahan air limbah yang tepat. Jenis aliran air limbah yang dimaksud adalah aliran air limbah bersifat sesaat atau berkelanjutan. Jadi sesaat itu mungkin ya hanya sekali-sekali ada air limbahnya. Kalau berkelanjutan biasanya terus-menerus ya. Seperti contohnya pabrik yang terus-menerus beroperasi, ada yang sampai 24 jam, yaitu berarti berkelanjutan, kontinu. Karena setiap saat tentu akan ada aliran air limbahnya. Tapi kalau pabriknya hanya bekerja umpamanya siang hari, ya berarti nanti bersifat sesaat ya, tidak berkelanjutan. Kemudian ada debit air limbah. Debit air limbah adalah jumlah aliran air limbah per satuan waktu ya, dihitung aja. Apakah dihitung berdasarkan per jam atau per menit dan sebagainya. Kemudian jenis pengolahan air limbah yang digunakan ditentukan berdasarkan proses produksi air limbah, karakteristik air limbah yang akan diolah, dan baku mutu yang menjadi acuan penaatan. Jadi kalau dikatakan jenis pengolahan air limbah, itu ada 3 faktor ya. Yang pertama proses produksi air limbahnya, yang kedua karakteristik air limbah, yang ketiga baku mutu yang menjadi acuan atau standar untuk penaatan. Kemudian dimensi peralatan IPAL ditentukan berdasarkan debit air limbah yang akan diolah. Jadi semakin besar debit air, tentu peralatan IPAL-nya juga semakin besar. Dan kesediaan lahan dan biaya yang harus disediakan juga semakin tinggi. Jadi knowledge dan skill yang perlu dikuasai untuk unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang fungsi dan manfaat dari instalasi pengolahan air limbah. Yang jelas IPAL ini benar-benar akan menetralisir ya, segala polutan yang dikeluarkan dari limbah di tempat kerja, limbah cair ya, sehingga dapat dibuang langsung ke alam ya, atau ke sungai, danau, atau laut. Jadi kalau tanpa dinetralisir dulu, tentu akan ada sanksi hukum. Apalagi sekarang LSM-LSM sangat giat gitu ya. Masyarakat juga sudah sadar lingkungan dan kemudian akan memperhatikan ya, setiap pabrik-pabrik yang dicurigai memiliki air limbah yang dapat mencemari sungai, laut, ataupun danau. Kemudian jenis-jenis instalasi pengolahan air limbah ya. Tadi ada komunal untuk satu community, dan ada juga mandiri ya. Jadi perorangan. Lalu memiliki skill ya, cara menentukan jenis peralatan IPAL yang tepat digunakan untuk perusahaan. Ya, tadi untuk menentukan jenis IPAL-nya tentu harus berbagai faktor yang dihitung ya. Jadi jenis polutannya, kemudian proses pengolahan limbahnya, lalu ketersediaan lahan, dan kemudian budgetnya ya. Dan juga tentu sumber daya manusianya perlu disiapkan untuk pemeliharaan daripada IPAL. Tapi di sini untuk pemeliharaan IPAL nggak menjadi bagian dari skill untuk P3A. Itu nanti skill dari POPA itu.
Dan nanti siapkan juga tugas yang keempat ya untuk diklat ini. Nanti jelaskan apa itu IPAL, fungsinya dan jenis-jenisnya. Kemudian jelaskan cara menentukan IPAL yang tepat digunakan untuk perusahaan tempat Anda bekerja. Atau perusahaan lain yang Anda ketahui sebagai bahan simulasi. Ya, nanti tugas keempat ini dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Sistem pengolahan air limbah yang lengkap terdiri dari pengolahan pendahuluan, pengolahan pertama, pengolahan kedua, dan pengolahan ketiga. Pengolahan pendahuluan terdiri dari 2 unit, yaitu bar screen dan grid chamber. Bar screen berfungsi untuk memisahkan sampah-sampah dari air limbah yang masuk ke dalam sistem pengolahan. Sedangkan grid chamber berfungsi untuk memisahkan pasir-pasir yang ada atau pasir yang terbawa oleh air limbah. Kedua pengolahan ini dimaksudkan untuk memisahkan bahan-bahan yang bisa mengganggu proses pengolahan selanjutnya. Pengolahan pertama terdiri hanya 1 unit, yaitu pengendapan pertama. Fungsi dari pengendapan pertama adalah untuk mengendapkan partikel-partikel suspensi yang masih terbawa dari unit pengolahan pendahuluan. Partikel-partikel suspensi ini akan mengendap menjadi lumpur. Tahapan pengolahan kedua terdiri dari tangki aerasi dan tangki pengendapan kedua. Di dalam tangki aerasi, mikroorganisme akan memakan organik yang dibawa dari proses pengolahan pertama. Organik-organik ini menjadi makanan bagi mikroorganisme yang sengaja ditumbuhkan di tangki aerasi. Sementara itu, oksigen diperoleh dari proses aerasi yang dilakukan di dalam tangki ini. Mikroorganisme terus berkembang dan bisa menjadi banyak. Oleh karena itu, mikroorganisme yang merupakan vlog-vlog akan diendapkan pada tangki pengendapan kedua. Mikroorganisme yang mengendap itu menjadi lumpur. Sebagian dari mikroorganisme atau sebagian dari vlog mikroorganisme ini akan dikembalikan ke tangki aerasi untuk memperkuat atau menambah mikroorganisme yang ada di dalam tangki aerasi. Efluen yang keluar dari tangki pengendapan kedua disempurnakan dengan tahapan pengolahan ketiga yang merupakan pengolahan lanjutan. Benda yang ada di dalam air limbah yang bisa ditangkap di bar screen adalah sampah-sampah yang berupa kertas, daun-daun, tisu, ataupun pampers. Sedangkan benda-benda yang bisa ditangkap dari grid chamber adalah pasir, kerikil, kancing-kancing baju, dan lain-lain. Bar screen adalah unit pengolahan pendahuluan yang dilengkapi dengan saringan berbentuk batang-batang yang dipasang horizontal. Sampah-sampah akan tertahan di saringan pada saat air limbah melewatinya. Sampah-sampah yang tertahan perlu dibersihkan secara berkala, secara manual, ataupun dengan mesin, agar tidak terjadi penyumbatan aliran.
Grid chamber merupakan unit pengolahan pendahuluan. Dalam gambar ini, grid chamber berbentuk bak ataupun saluran. Pasir dan kerikil serta partikel-partikel berat lainnya dapat terperangkap dalam unit pengolahan grid chamber karena kecepatan aliran horizontal dalam reaktor ini rendah. Tahapan pengolahan pertama, pengolahan air limbah, merupakan pengendapan pertama. Dalam tangki pengendapan, partikel-partikel yang mempunyai massa jenis lebih besar dari air akan mengendap menjadi lumpur. Sedangkan partikel-partikel yang mempunyai massa jenis lebih kecil dari massa jenis air akan mengapung menjadi kotoran terapung. Partikel-partikel dengan ukuran lebih besar akan mengendap lebih cepat dibandingkan partikel-partikel yang mempunyai ukuran lebih kecil. Ada dua bentuk tangki pengendapan pertama, yaitu tangki pengendapan berbentuk persegi dan tangki pengendapan berbentuk bulat. Inlet dari tangki pengendapan berbentuk persegi berada di salah satu sisi tangki, sedangkan outletnya berada di sisi seberang inlet. Sedangkan pengendapan berbentuk bulat, inlet berada di tengah-tengah tangki. Air mengalir dari inlet menuju outlet yang berada di pinggir sepanjang dinding yang melingkar dari bangunan tangki. Waktu tinggal air di dalam tangki harus cukup sedemikian rupa sehingga partikel-partikel suspensi yang berupa organik dan BOD dapat mengendap di dasar tangki. Demikian juga kecepatan mengalir secara horizontal juga harus pelan. Lumpur-lumpur yang mengendap di dasar tangki akan dibersihkan dengan slat scraper yang akan menyapu lumpur menuju ke suatu tempat yang kemudian dipompa untuk dikeluarkan dari tangki. Proses yang terjadi pada tahapan pengolahan kedua berbeda dengan proses yang terjadi pada tahapan pengolahan pendahuluan dan proses yang terjadi pada pengolahan pertama. Mengandalkan proses fisika dengan mengutamakan gaya gravitasi. Tahapan pengolahan kedua mengutamakan proses biologis yang terjadi di dalam tangki aerasi. Bahan organik yang berupa BOD akan dimakan oleh mikroorganisme dalam tangki aerasi. Di dalam tangki aerasi ini, mikroorganisme terus berkembang dan semakin banyak. Blok-blok mikroorganisme ini kemudian diendapkan dalam tangki pengendapan kedua. Jumlah mikroorganisme yang ada di dalam tangki aerasi harus seimbang dengan jumlah makanan yang masuk atau D yang masuk, sesuai dengan rasio FM yang diinginkan. Rasio FM merupakan perbandingan food, makanan, D terhadap M mikroorganisme yang biasa dinyatakan dalam MLSS atau Mixed Liquor Suspended Solid. Dalam perencanaan tangki aerasi, ada yang mendesain rasio FM tinggi atau rasio FM rendah, dan kebanyakan mendesain FM rasio sedang, seperti halnya activated sludge konvensional. Jumlah lumpur balik yang mengalir ke tangki aerasi dilakukan bila mana konsentrasi MLSS lebih rendah dari yang diharapkan. Sedangkan lumpur berlebih
dialirkan ke unit pengolahan lumpur selanjutnya. Tangki aerasi berbentuk persegi umumnya dipakai untuk rasio FM tinggi atau rasio FM sedang, seperti activated sludge konvensional. Di sini terjadi pengadukan total atau complete mixing. Artinya, konsentrasi dan konsentrasi oksigen di semua titik, baik yang dekat inlet maupun yang di dekat outlet. Suplai udara untuk menyediakan oksigen bagi mikroorganisme bisa dilakukan dengan aerator blower atau aerator impeller. Tangki aerasi dengan rasio FM rendah berupa oxidation ditch. Bangunan tangki oxidation ditch berbentuk saluran melingkar. Karena volume besar, maka jumlah mikroorganisme menjadi banyak, sehingga perbandingan jumlah makanan dan jumlah mikroorganisme menjadi rendah atau rasio FM rendah. Suplai udara untuk menyediakan oksigen bagi mikroorganisme berupa beberapa impeller yang dipasang melintang selebar saluran sekaligus untuk mendorong air menjadi berputar. Keuntungan dari oxidation ditch adalah lumpur yang dihasilkan mudah dikeringkan. Dengan rasio FM yang rendah, sepertinya mikroorganisme kekurangan makanan sehingga mikroorganisme menjadi kurus-kurus. Tangki pengendapan kedua umumnya berbentuk bulat. Outletnya melingkar berada di sepanjang dinding luar tangki, sedangkan inletnya berada di tengah. Lumpur atau sludge yang dihasilkan berbeda dengan lumpur yang dihasilkan dari tangki pengendapan pertama yang umumnya berupa padatan suspended solid atau padatan suspensi. Sedangkan lumpur atau sludge dari pengendapan kedua berupa vlog-vlog mikroorganisme. Tahap pengolahan ketiga atau pengolahan tersier adalah proses pengolahan lanjut setelah pengolahan kedua. Pengolahan ini merupakan pembersihan akhir guna meningkatkan kualitas air sebelum dibuang ke lingkungan atau didaur ulang ataupun digunakan kembali. Pengolahan ketiga utamanya menghilangkan sisa senyawa anorganik dan zat lain seperti nitrogen dan fosfor. Pengolahan lanjut air limbah dengan desinfeksi dimaksudkan agar air limbah yang diolah dapat dibuang dengan aman dan memenuhi baku mutu lingkungan sesuai dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Oke, untuk menentukan jenis IPAL, silakan kalau ada pertanyaan kita diskusikan. Kalau saya bisa jawab, saya langsung jawab. Kalau belum bisa jawab, akan jadi PR dan akan saya jawab nanti. Unit kompetensi yang ke-5. Pengoperasian instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Jadi kalau tadi menentukan ya IPAL-nya yang mau dipakai yang seperti apa ya. Nah, sekarang pengoperasiannya. Jadi biasanya kalau ngeliat ini ya udah tinggal lihat manual book-nya. Tapi nggak apa, kita bahas dulu lah sedikit mengenai IPAL ini. Oke, bagian-bagian IPAL ini yang terutama tadi seperti sudah ada di videonya, tangkinya ya. Tangki daripada
instalasi pengelolaan air limbah ini. Jadi tangki untuk tempat pengolahannya ini adalah sebuah equipment atau peralatan terpenting dalam pengolahan. Kalau tadi kita lihat di video sebelumnya, itu tangkinya dibangun dari konkrit ya. Ada juga ya berjenis-jenis IPA lah, tergantung memang size-nya. Kalau semakin besar tentu itu juga lahan yang dibutuhkan akan semakin besar ya. Nah, jadi ada dua jenis tangki beton atau sipil dan tangki fiber. Jadi ada juga tangki fiber. Kalau memang sudah skala debitnya besar, tentu akan memerlukan tangki beton tadi ya, seperti tadi, konkrit. Dan kedua jenis tangki ini sama-sama boleh dipakai selama masuk ke dalam standar teknis yang dipersyaratkan. Dan untuk mendesainnya, sebuah tangki ini kita juga tidak bisa hanya berdasarkan debit satu hari saja. Sebab tangki itu pada intinya terdiri dari beberapa chamber atau ruangan yang ukurannya dihitung berdasarkan teori penguraian tertentu. Jadi tangki tadi kita lihat ya, ada beberapa proses, tadi ada 3 proses, tentu itu ada chamber-chamber atau ruangan-ruangan tertentu. Jadi masing-masing juga memiliki dasar untuk tempat pengendapan ya, tempat pengendapan lumpur atau polutan-polutan yang sudah dikelompokkan dan dalam bentuk padatan dan akhirnya menjadi lumpur, dan itu nanti yang akan dibersihkan. Jadi sampai tiga session tadi ya. Dan semisal untuk proses ekualisasi yang akan membutuhkan volume 3 jam dan proses aerasi atau penambahan udara atau oksigen ya. Ini pakai blower nanti, yang memerlukan minimal 6 jam proses. Jadi ekualisasi ini tadi proses pembersihan sampah-sampah ya. Jadi sehingga kayak sampah plastik segala macam ya. Itu nanti nyangkut, ada pemisahnya. Kemudian nanti juga ada aerasi atau proses penambahan oksigen. Ini lebih lama lagi, butuh waktu sampai 6 jam. Jadi pada intinya semua ukuran ini didasarkan pada perhitungan teori yang sudah banyak diakui oleh para praktisi. Jadi tentunya semakin besar ya, semakin besar debit airnya, proses di sini akan semakin lama juga. Tapi semakin kecil ya debit airnya, kemudian tangkinya juga mengikuti dengan aliran debit yang tidak terlalu besar, itu tentu proses ekualisasi maupun aerasinya akan semakin cepat. Nah, bagian-bagian tangki IPAL, bagian ekualisasi, bagian ini digunakan sebagai bagian untuk menghomogenkan semua air limbah yang masuk, dan bisa juga digunakan untuk mendinginkan air limbah jika air limbahnya ada potensi panas ya. Jadi ada limbah energi. Ukuran dari bagian ekualisasi ini biasanya adalah sebesar 3-6 jam debit air limbah harian. Semakin besar bagian ekualisasi, maka berpotensi juga untuk menjadi bagian sedimentasi. Jadi nanti pengendapan lumpurnya ya, jadi hasil dari saringannya. Bagian anaerob. Bagian anaerob berfungsi sebagai bagian untuk memproses secara biologi. Bagian ini biasanya dilengkapi dengan trickling filter atau media bakteri lainnya seperti honeycomb yang berfungsi untuk dapat membantu tinggalnya bakteri pengurai. Jadi bagian anaerob ini ada bagian-bagian untuk bakteri pengurai ya. Pertama di sini mereka akan menguraikan limbah-limbah organiknya. Nah, disinilah yang kita bicarakan tadi untuk BOD-nya ya, biochemical oxygen demand-nya. Karena bakteri-bakteri pengurai ini ya yang akan menguraikan limbah organik, dia akan bernapas juga dan mengeluarkan CO2. Lalu dia akan membutuhkan oksigen juga, makanya dinamakan bakteri anaerob. Ada jenis bakteri yang mengeluarkan oksigen justru tidak memakan oksigen. Itu namanya bakteri aerob. Ya. Jadi kalau ini bakteri pengurai untuk limbah-limbah organik,
mereka jenisnya anaerob. Jadi mereka membutuhkan oksigen juga untuk kelangsungan proses aktivitas mereka, dan mereka mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida sama seperti makhluk hidup lainnya. Kemudian ukuran bagian anaerob ini biasanya antara 12 sampai 24 jam ya dalam proses penguraian limbah organik. Dengan rantai panjang seperti limbah dari perkebunan sawit, maka ukurannya bisa lebih besar lagi hingga 45 hari. Jadi kalau IPAL di perkebunan sawit mungkin lebih besar lagi ya. Dalam bagian ini harus dijaga kondisi pH-nya agar tetap dalam kondisi alkali. Kondisi alkali berarti di atas pH 7 ya. Sehingga proses fermentasi dapat terus berjalan. Sebab jika sudah berada dalam pH asam atau di bawah 7, maka proses fermentasi akan berhenti dan juga berarti proses peluruhan senyawa organik juga akan berhenti. Jadi di daerah anaerob ini pH-nya justru dijaga di atas 7 ya, berada dalam kondisi alkali atau basa. Bagian aerob atau aerasi. Bagian aerasi adalah bagian paling umum kita temukan dalam tangki. Ukurannya biasanya 8 hingga 16 jam debit air limbah. Dalam bak aerasi kita dapat menemukan adanya gelembung-gelembung udara yang disuntikan oleh blower ataupun kompresor. Bagian ini biasanya adalah bagian terbesar dari suatu tangki. Karena bisa dibilang bagian ini adalah senyawa dari proses peluruhan zat organik yang ada di air limbah. Jadi pemberian penambahan oksigen atau aerasi ini bagian yang terpenting juga ya, karena bagian menambah aerasi ini berarti berusaha mempertahankan bakteri-bakteri pengurai. Karena kita tahu bakteri pengurai ini adalah bakteri yang memerlukan oksigen atau anaerob. Ya. Jadi kalau bakteri pengurainya habis, ya tentu dia tidak akan bisa menguraikan limbah-limbah organik tadi. Gitu. Bagian sedimentasi. Bagian sedimentasi adalah bagian yang digunakan untuk dapat mengendapkan zat tersuspensi atau lumpur yang ada di air limbah. Biasanya bagian ini dipasang di awal ataupun setelah proses aerasi, dengan maksud untuk menurunkan lumpur tinja sebelum masuk ke bagian filtrasi. Jadi lumpur-lumpur, entah itu bagian daripada BOD ya atau TSS atau TDS ya. Jadi benda-benda polutan solid atau padat itu nanti akan berusaha diluruhkan untuk menjadi lumpur. Gitu. Bagian sedimentasi biasanya memiliki ukuran antara 2 sampai 4 jam debit air limbah hariannya. Jadi dia lebih kecil gitu. Pada bagian ini desain tangki bagian dalam biasanya dibuat miring. Terkadang ada penambahan cup settler yang bertujuan untuk membantu menangkap lumpur yang datang. Jadi dibuat miring supaya lumpurnya bisa jatuh ke satu tempat gitu ya. Kemudian bagian filtrasi. Bagian filtrasi adalah bagian yang digunakan untuk dapat menyaring air limbah yang sudah diproses sebelumnya. Dalam bagian ini diletakkan karbon aktif dan juga pasir silika ataupun antrasit yang berfungsi untuk dapat menyerap zat organik, lumpur, dan juga warna yang masih terdapat pada limbah. Jadi ini zat-zat yang untuk menetralisasi ya. Di lapangan untuk menghemat listrik biasanya kita akan menemukan proses filtrasi menggunakan gravitasi. Filtrasi juga bisa dilakukan dengan menggunakan vertical filter yang dibantu dengan pompa dorong agar hasilnya lebih maksimal. Jadi untuk proses filtrasi juga mungkin memerlukan listrik yang tinggi. Tapi di sini ada proses filtrasi menggunakan gravitasi yang hemat listrik. Ya. Kemudian bagian discharge. Bagian discharge adalah bagian yang digunakan untuk melihat keluaran dari air limbah.
Nah, di sini nanti diambil sampelnya ya, kemudian diuji. Apakah sudah sesuai dengan standar baku mutu, ataupun visual, atau belum. Ya. Visual ini berarti terlihat ya, apakah dia masih keruh atau sudah jernih. Dalam bagian ini biasanya diletakkan ornamen penghias ya, ataupun ikan. Jadi nanti ada kolam untuk discharge ya, jika Anda disatukan dengan kolam uji hayati. Untuk ukuran bagian discharge ini biasanya hanya 30 menit ataupun maksimal 2 jam debit saja, jadi kecil aja. Kemudian masih di bagian tangki, bagian uji hayati. Bagian uji hayati adalah sebuah kolam yang difungsikan sebagai indikator penerimaan lingkungan terhadap air limbah yang hendak dibuang ke lingkungan. Di kolam ini biasanya diletakkan ikan mas yang kehidupannya terus diamati dari hari ke hari. Kolam ini juga menjadi parameter bagi orang-orang awam untuk menunjukkan bahwa air yang dibuang itu adalah aman bagi lingkungan. Untuk ukuran kolam uji ini tidak ditentukan berapa, namun hanya ditentukan dengan nilai seni ataupun estetika yang diinginkan oleh user. Jadi kalau bagian uji hayati ini kolamnya bisa kita bikin besar, bisa bikin indah sesuai estetika ya. Jadi nggak harus tentukan berapa jam debit. Jadi mau bikin kecil besar itu terserah ya. Jadi, ada nilai seni mau dibikin ya atau estetika ya terserah dari usernya juga ya. Kalau punya budgetnya gitu. Kemudian ada bagian disinfeksi. Bagian disinfeksi adalah bagian di mana proses pembunuhan bakteri dan virus terjadi. Proses disinfeksi ini biasanya dilakukan dengan melakukan penambahan kaporit, klorin, atau bisa juga dengan injeksi ozon. Proses injeksi dilakukan dengan dosing pump atau pompa dosing ya, dengan takaran dosis yang rendah agar tidak membunuh makhluk hidup di air. Peletakan titik dosing biasanya di dekat dengan area penaatan yang dimaksudkan untuk memberikan efek desinfeksi lebih optimal sebelum dilakukan pengambilan sampel. Jadi nanti di sini bagian disinfeksi ini benar-benar mikroba-mikroba berbahayanya dibunuh ya. Jadi dengan penambahan apakah kaporit ya atau klorin atau injeksi ozon. Tergantung mana pemilihannya yang akan dipakai. Sehingga dari sini barulah diambil sampelnya ya. Berarti sudah diharapkan bebas dari mikroba. Karena menurut baku mutu dari Kementerian Lingkungan Hidup juga, mikroba itu nggak boleh ditoleransi, harus nol gitu. Ya ini kira-kira sedikit gambaran ya dari suatu tangki. Jadi ada chamber-chambernya ruangannya seperti ini tadi. Seperti tadi bagian diffuser ya, kemudian pipa aeration ya. Jadi untuk blower udara. Ini ada manhole, ada exhaust dan sebagainya. Nah ini yang berbentuk bukan konkrit ya atau beton. Setelah tangki ada namanya blower. Injeksi udara adalah salah satu hal yang kerap akan Anda temui ketika masuk ke sistem pengolahan air limbah domestik. Injeksi udara dimaksudkan untuk dapat mensuplai oksigen bagi bakteri agar dapat menguraikan zat organik yang ada pada limbah. Selain itu, oksigen juga diharapkan dapat membantu proses pemotongan ikatan organik yang ada pada air limbah. Apabila aplikasi injeksi udara di IPAL domestik biasanya dilakukan dengan bantuan blower yang kemudian ditransmisikan dengan menggunakan diffuser. Pada air blower udara memasuki pusat impeller yang berputar dan dibagi antara baling-baling impeller. Saat impeller berputar, akselerator udara keluar menggunakan gaya sentrifugal. Udara berkecepatan tinggi ini kemudian menyebar dan melambat di housing blower sekitarnya untuk menciptakan tekanan. Dua jenis air blower yang bisa kita temukan di sistem IPAL adalah root blower dan ring blower.
di mana root blower biasanya lebih banyak dipilih karena tidak terlalu berisik, sedangkan ring blower dipilih ketika budget yang murah menjadi tujuan utama. Jadi kalau ada budget berlebih, pakai root blower ya, yang tidak terlalu ribut, ada peredam suaranya. Kalau budgetnya kurang ya pakai yang ring blower. Nah ini kira-kira ya, ini ring blower, ini root blower. Kemudian diffuser. Diffuser adalah alat yang bekerja untuk mendifusikan udara dengan ukuran partikel tertentu ke dalam air. Bentuk dan tipe diffuser ini berbeda-beda tergantung dari brand yang Anda gunakan. Dua jenis yang paling umum adalah jenis plate ya, seperti piringan ya. Ini dan tube seperti pipa. Kemudian bagian IPAL yang keempat ada yang namanya pompa transfer. Pompa transfer biasa digunakan untuk memindahkan air limbah dari satu titik ke titik lainnya. Terkadang digunakan juga untuk memindahkan kotoran ke wadah penampung. Dalam pengolahan air limbah domestik, pompa transfer yang paling banyak dipilih adalah dari jenis submersible pump. Submersible pump adalah pompa model celup yang biasa dioperasikan untuk memindahkan air kotor, salah satunya adalah air limbah domestik. Jadi ini juga pompa yang biasa dipakai oleh operator migas ya, untuk menyaring lumpur-lumpur sewaktu melakukan pengeboran. Pemilihan kapasitas pompa transfer harus berdasarkan pada debit per jam yang dikalikan 2. Dengan kata lain, kecepatan transfer pompa adalah 2 kali lebih cepat dari debit per jam. Hal ini dimaksudkan agar pompa mampu mengatasi beban puncak ataupun fluktuasi input pengolahan jika terjadi lonjakan. Sebagai bantuan pengamanan untuk pompa transfer, pastikan kita melengkapi tangki kita ini dengan penangkap sampah. Ya, tadi ada di videonya ya, penangkap sampah. Tujuan penangkap sampah adalah jangan sampai sampah besar masuk ke dalam mesin pompa dan membuatnya macet yang berakibat pada rusaknya sistem IPAL. Ya, ini contoh-contoh submersible pump. Kemudian yang kelima, pompa dosing, set, dan mixer. Pompa dosing adalah pompa yang digunakan untuk dapat menginjeksikan bahan kimia ataupun lainnya ke dalam jumlah tertentu ke dalam proses pengolahan. Pompa dosing digunakan jika dosis yang dipakai harus terukur dan tepat untuk menghindari efek negatif pada proses pengolahan itu sendiri. Bahan kimia asam atau basah dan disinfektan yaitu kaporit atau klorin adalah bahan kimia yang paling umum menggunakan dosing pump. Keberadaan dosing pump biasanya satu set dengan mixernya, baik inline yaitu static mixer ataupun menggunakan vertical agitator. Selain itu biasanya dosing pump juga hadir bersama dengan tangki penampung bahan kimianya. Kapasitas dosing pump biasanya ditentukan dari dosis maksimal yang diperlukan oleh air limbah tersebut dikalikan dengan 2. Maksudnya adalah agar stroke si dosing pump bisa optimal karena disetting pada angka 50%. Jadi dosing pump ini untuk menginjeksi bahan-bahan disinfektan ya, jadi seperti kaporit atau klorin. Jadi bahan untuk pembunuh senyawa-senyawa untuk membunuh mikroba atau bakteri-bakteri dan virus yang berbahaya. Nah, ini pengendali setting dosis bahan kimianya dilakukan di sini. Kemudian ada pompa filter dan filternya. Pompa filter digunakan untuk mendorong air limbah masuk ke dalam media filtrasi sehingga kotorannya bisa terserap. Pompa yang paling banyak digunakan sebagai pompa dorong adalah pompa sentrifugal, baik yang single stage ataupun multi stage. Untuk filternya paling banyak dipilih filter dengan media karbon bercampur dengan pasir silika. Ya, itu kira-kira ada 6 bahan yang paling utama ya, yaitu yang pertama tangki,
dan kemudian blower, ya, lalu diffuser, pompa transfer, pompa dosing, set, ya, dan mixer, ya, pencampur bahan kimia, dan pompa filter dan filter. Dan akhirnya untuk operasional IPAL, ya, dilakukan berdasarkan manual petunjuk dari pembuat atau pabriknya. Biasanya tinggal di room control-nya, ya, atau di panel listriknya, itu tinggal diatur aja karena semuanya sudah terkendali dari panel listrik. Jadi tinggal umpamanya blowernya, ya, dipasang biasanya otomatis, dia nanti kalau pakai 2 blower ganti-gantian, sudah ada timernya, dan kemudian kalau mau dipakai manual juga bisa, gitu. Jadi tinggal diatur dari panel kontrol. Nah, ini operasional IPAL, contoh yang dikendalikan di rumah sakit. Di sini intinya sama seperti tadi, ya, cuma ini fokusnya kepada disinfektannya nanti untuk membunuh polutan-polutan mikrobanya, ya, atau mikroorganisme. Nanti mungkin ini bisa dibaca-baca. Oke, untuk unit kompetensi ini, mengoperasikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, ini ada 3 elemen kompetensi. Yang pertama, menyusun rencana pengoperasian IPAL. Jadi tadi menyusun untuk menentukan jenis IPAL-nya, ya. Sekarang sudah ditentukan, sekarang sudah beli IPAL-nya, sudah instalasi. Sekarang tinggal pengoperasian. Namun sebelum pengoperasian tetap harus ada perencanaan dulu, ya. Kemudian melakukan pengoperasian, dan terakhir melakukan optimasi pengoperasian IPAL sesuai kebutuhan. Menyusun rencana pengoperasian IPAL, ya. Besaran beban operasi IPAL ditentukan berdasarkan debit dan kadar bahan pencemar, ya. Jadi debit air limbahnya seberapa besar, dan kemudian bahan pencemarnya. Lalu jumlah bahan yang dibutuhkan ditentukan berdasarkan beban pencemaran yang diterima oleh IPAL. Dan peralatan teknis diperiksa fungsinya sesuai prosedur. Rencana pemantauan operasional peralatan IPAL disusun sesuai prosedur. Jadi nanti ada pemantau juga, ya, untuk ini. Ada petugas khususnya untuk melakukan operasional dan pemantauan daripada IPAL. Dan nanti untuk rencana pengoperasiannya ini ditentukan dulu, ya, diukur debit aliran daripada air limbahnya, dan kemudian kadar-kadar bahan pencemarnya, ya, yang mungkin ada. Jadi harus dilakukan pengetesan dulu apa saja kadar bahan pencemar itu. Kemudian jumlah bahan yang dibutuhkan ditentukan berdasarkan beban pencemaran yang diterima IPAL. Ini nanti apakah ada bahan-bahan mikroorganisme sehingga memerlukan bahan disinfektan, ya, atau bahan penetralisir bahan kimia yang ada. Nah, ini nanti berdasarkan hasil penentuan, ya, debit dan juga kadar bahan pencemar. Lalu kemudian sebelum dioperasikan diperiksa dulu fungsinya sesuai prosedur, ya, cek, final check, dan kemudian setelah dioperasikan dipantau. Nah, saat pengoperasian IPAL ini, pengolahan air limbah dilaksanakan sesuai prosedur, ya. Pengukuran parameter operasional pada peralatan IPAL dilaksanakan sesuai prosedur. Jadi nanti buat prosedur untuk operasional IPAL, ya. Jadi acuannya nanti bagi operatornya adalah sesuai prosedur untuk pengoperasian IPAL. Kemudian formulir pengoperasian IPAL diisi sesuai prosedur. Jadi nanti ada data-data juga yang akan dicatat oleh operatornya. Formulir hasil pengoperasian IPAL dikomunikasikan sesuai prosedur. Nah, nanti IPAL ini operasionalnya akan dipantau oleh POPA, ya. Jadi P3A atau pengendali pencemaran air, penanggung jawab pengendali pencemaran air limbah hanya membuat perencanaan dan kemudian memantau nanti.
nanti operasional oleh POPA. Kemudian melakukan optimasi pengoperasian IPAL sesuai kebutuhan. Ya. Jadi apakah IPAL akan dioperasikan 24 jam ya, sesuai dengan debit aliran yang juga 24 jam atau tidak full day. Ya, nanti tergantung ya. Kemudian juga harus diukur efisiensi IPAL ya, dievaluasi sesuai prosedur. Jadi jangan sampai nanti untuk pengelolaannya ternyata ada bahan-bahan yang sebenarnya tidak ada di polutan, itu dipakai juga. Jadi inefisiensi ini. Kemudian rekomendasi optimasi IPAL disusun berdasarkan teknologi alternatif mutakhir. Jadi sekarang sudah ada pemantauan secara online. Jadi kita akan bahas besok itu, sehingga bisa dipantau oleh P3A ya, semua data-data terkait instalasi pengolahan air limbahnya secara online. Unit kompetensi ini berlaku dalam melaksanakan pekerjaan menyusun, mengoperasikan, dan mengoptimasi pengoperasian instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Beban pencemaran adalah jumlah satu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah. Knowledge dan skill ya, yang dibutuhkan sini adalah bagian-bagian dari IPAL tadi dan fungsinya. Juga skill cara pengoperasian dan pemeliharaan IPAL. Untuk pengoperasian dan pemeliharaan IPAL, kayaknya di sini nggak ada tadi, pemeliharaan nggak ada ya. Hanya skill cara pengoperasian. Nah, nanti untuk pengoperasian tergantung dari pabrik pembuatnya dan manual book-nya tentunya ya. Karena antara satu pabrik dengan pabrik lainnya tentu akan berbeda. Jadi nanti benar-benar harus dipelajari kalau memang sudah ada IPAL-nya, manual book-nya ya, atau petunjuk pengoperasiannya. Kemudian tugas kelima, jelaskan bagian-bagian IPAL dan fungsinya. Lalu jelaskan cara mengoperasikan IPAL dan mengoperasikan aja lah di perusahaan tempat Anda bekerja atau perusahaan lain yang Anda ketahui sebagai bahan simulasi. Nanti di sini ada bagian pemeliharaan, itu tugas dari POPA. Jadi sebenarnya ada unit kompetensinya, cuman tidak dimasukkan ke PPPA atau P3A. Pertama, kita nyalain dulu kontrol, Bu. Wah, ya. Terus 220, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, dosing, fans. Nah, setelah itu kita panel. Di sini ada main control. Kita ke on. Terus kita kalau mau ngecek per item, ini ada manual sama auto, Bu. Nah, kalau mau ngecek per item, kita ke manual. Ya. Untuk ngetes blower, di sini kan ada blower 1, blower 2, membran, sirkulasi, inlet 1, inlet 2, dosing, spare. Nah, di sini Bu mesinnya. Di sini kan ada blower 1 ya? Iya. Kita nyalain. Ini yang dinamakan blower 1. Terus blower 2. Ini blower 2 aja. Sendenya satu aja. Bisa enggak dia? Ini bergantian, Bu, ada timernya. Oh. Entah 15 menit sekali dia ganti lagi. Ganti lagi. Bergantian, Bu. Mesin ini kan 24 jam non-stop. Nah, ini ada membran, Bu. Membran pertama, kalau kita mau ngetes membran, buka dulu ini, Bu. Cek palap. Terus di sini ada balap-balap, Bu. Buka. Baru kita nyalakan membran. Itu kalau Ibu mau mendaur ulang seperti buat nyuci motor, nyiram tanaman. Nah, Itu sudah bisa difungsikan kan? ya. Tapi untuk mematikannya, Ibu matikan dulu dari sini. Dari membran.
berbalap, baru ke sini Bu. Kebalikannya. Kebalik ya? Ya. Kalau dari atau apa? Dari mesin dulu pasti jebol Bu. Oh iya. Ya. Jadi kalau menghidupkan dari situ dulu, baru ke situ, baru nyalain membran. Nah, untuk mematikannya, matikan dulu membran, tutup itu dulu, baru ke situ. Nah, untuk sirkulasi, pompanya ada di atas. Oh, di atasnya. Iya, paling belakang. Ini Bu, pompanya. Iya. Inlet 1, inlet 2 ada di situ. Oh itu ya. Ya, Mesin itu ya. ya bergantian. Nah, untuk dosing itu mesinnya. Mesinnya. Ya, Yang ada 40-nya kan? iya. Fungsinya untuk apa itu kalau gitu? Itu untuk membuang kalorin dari tangki. Harus nyala juga ya? Ya. Spare Listrik, ya. Hmm. Lampu. buat lampu Bu. Spare. Jadi kalau Itu malam aja dia apa kan hidupnya. Nggak, harus ini on kan? On terus Bu. On terus lampunya. Ya. Oh. Yang alarm? Kalau alarm itu kayak tadi tuh Pak. Hah? Kalau ini mati lampu tuh. Hah? Heeh. Nah, begitu nyala lampunya, mesin ini kaget. Oh. Nanti kalau ini ada trouble atau apa, dia pasti bunyi. Kalau enggak, di sini ada masalah di panel, ada masalah atau apa, bunyi di sini alarm. Nah, kita cek di sini Pak. Ada trouble atau enggak? Kalau ada trouble, trip, angkat T di sini Pak. Oh. Kelihatan? Oh berarti ini blower 1, Kelihatan situ ya nanti? ya kelihatan. Kita matikan ini Blowernya. main kontrol, baru kita pijit ini yang biru Pak, sampai hilang. T-nya itu enggak tulisannya? Ya, tulisan T-nya sampai hilang. Kalau udah hilang, baru kita nyalain lagi kontrol 220 dari K1 sampai K7, dosing pen, baru kita nyalain lagi main kontrol. Kalau yang emergency itu? Nah, emergency itu lebih cepat Pak. Misalkan ada masalah nih, takut sama strum, kita tinggal tekan emergency, otomatis mati semua. Oh. Kalau mau nyalakan tuh diputar, Ya, kalau mau Tekan matiin, tekan. Kalau mau nyalakan, Kalau menyalakan, tinggal putar. Nah, kalau ini kan auto Pak. Ini auto non-stop 24 jam. ya. Jadi tombol ini udah nggak ada fungsinya. Fungsinya ya. Iya, Otomatis dia kan. Biarpun di on kan gini nggak ada fungsinya. nggak ada. Karena dia yang bekerja kan. Iya. Udah otomatis. Tapi di open aja ya. Bagusnya Jadi- di open aja. Yang 24 jam itu hanya blower sama sirkulasi yang dinyalain. Ini select switchnya blower. Jadi blower ini sama sirkulasi yang nyala terus 24 jam. Kalau yang ini nggak usah Nggak kan. usah. Pokoknya kalau sudah umpamanya mau mematikan lampu, ini mati lampu pakai genset, matikan ini aja kan, tek. Ya, Setrum nggak ada kan, cuma kipas saja yang Ya. nyala ya. Mesin nggak berfungsi. enggak. Kalau enggak ini tinggal pijit emergency Iya. aja. Cepat Pak, lebih cepat Tapi mati juga kipas ya. mati. Nah, lagi tante. Enggak. Ini pertanyaan. Hah? Kayaknya itu aja. Oke, selanjutnya unit kompetensi yang ke-6.
Nah, yang terakhir untuk hari ini yaitu daur ulang olahan air limbah. Jadi tadi setelah dari IPAL, apakah airnya mau dipakai lagi? Ya berarti airnya didaur ulang ya. Mungkin masuk ke WTP, Water Treatment Plant. Jadi kalau air limbahnya Wastewater Treatment Plant kan, WWTP. Tapi kalau mau dipakai lagi, didaur ulang, masuk ke Water Treatment Plant, WTP. Arti daur ulang. Daur ulang adalah memanfaatkan limbah untuk membuatnya memiliki nilai kembali untuk dapat digunakan. Jadi artinya sesuatu yang sudah kehilangan nilai atau menjadi limbah atau sampah diberikan kembali nilainya sehingga dapat digunakan kembali untuk suatu manfaat. Daur ulang juga memiliki arti dilakukan sesuatu pada limbah tersebut sehingga limbah tersebut tidak lagi memberikan ancaman negatif terhadap lingkungan hidup. Contoh, sampah plastik didaur ulang sehingga dapat menjadi bahan plastik untuk dibuat berbagai macam produk plastik. Contoh lainnya, air limbah didaur ulang sehingga air limbah tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjadi air yang menyirami tanaman. Bahkan dengan teknologi tinggi saat ini, air limbah dapat digunakan kembali untuk berbagai keperluan, seperti mandi dan bahkan diminum. Memanfaatkan daur ulang. Pengolahan air limbah bertujuan menghilangkan parameter pencemar yang ada pada air limbah tersebut sampai pada batas yang diperbolehkan untuk dibuang ke badan air sesuai dengan syarat baku mutu yang diizinkan. Pengolahannya bisa secara pemisahan padatan tersuspensi, pemisahan senyawa koloid, penghilangan senyawa polutan terlarut. Jenis pengolahan tersebut dapat juga digolongkan dengan proses pengolahan secara fisika kimia, dan secara biologi. Pemilihan metode yang sesuai tergantung pada kualitas air baku yang diinginkan. Tujuan pemanfaatan daur ulang dan fasilitas yang tersedia. Jadi kalau mau dipakai lagi, ya tidak usah dibuang ke sungai atau ke laut atau ke danau, tapi kembali diproses ya, sehingga airnya dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Apakah untuk apa? Untuk mandi, untuk menyiram kembali tanaman, atau bahkan untuk diminum. Cara daur ulang. Melakukan identifikasi data volume olahan air limbah yang dapat didaur ulang. Kemudian menentukan peluang daur ulang olahan air limbah. Lalu menentukan metode daur ulang olahan air limbah berdasarkan kebutuhan. Kemudian menentukan indikator keberhasilan daur ulang berdasarkan tercapainya tujuan daur ulang olahan air limbah. Dan kemudian menyusun dan menentukan jadwal penerapan daur ulang olahan air limbah. Lalu menghitung biaya penerapan daur ulang olahan air limbah. Dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan daur ulang olahan air limbah. Dan kemudian melaksanakan daur ulang olahan air limbah. Jadi dihitung aja ya, apakah daur ulang air limbah itu lebih ekonomis dibandingkan dengan memakai air yang ada. Sehingga kalau lebih ekonomis memakai air yang ada, ya pakai air yang ada. Tapi kalau lebih ekonomis daur ulang, dipakai cara daur ulang. Kemudian yang ke-9, menganalisis atau menentukan resiko penggunaan metode daur ulang air limbah berdasarkan tingkat kesulitan. Jadi analisa juga resikonya ya. Menghitung, yang ke-10, menghitung efisiensi hasil daur ulang olahan air limbah. Dan ke-11, melaksanakan evaluasi hasil daur ulang olahan air limbah. Yang ke-12, menyusun laporan hasil kegiatan daur ulang olahan air limbah. Dan yang ke-13, mengkomunikasikan laporan hasil kegiatan daur ulang hasil olahan air limbah sesuai SOP dari perusahaan. Jadi ya inilah kira-kira daur ulang, tinggal ditinjau lagi apakah ekonomis air limbah didaur ulang dan dipakai lagi atau sebaliknya gitu ya. Dan unit kompetensinya ada 4 di sini.
Jadi unit kompetensi yang keenam ini melaksanakan daur ulang olahan air limbah. Terdiri dari 4 elemen kompetensi, ya. Di sini yang pertama mengidentifikasi peluang daur ulang olahan air limbah. Yang kedua menyusun rencana penerapan upaya daur ulang olahan air limbah. Yang ketiga melaksanakan upaya daur ulang olahan air limbah. Dan yang keempat melaporkan hasil kegiatan daur ulang olahan air limbah. Jadi pertama identifikasi ya, apakah ekonomis ya untuk mendaur ulang olahan air limbah. Di sini kriteria unjuk kerjanya, data volume olahan air limbah yang dapat didaur ulang diidentifikasi sesuai prosedur. Ya, dilihat seberapa besar sih volume air limbah yang bisa didaur ulang. Kemudian peluang daur ulang olahan air limbah ditentukan sesuai kebutuhan. Jadi apakah memang dibutuhkan ya air olahan air limbah yang diolah dan kemudian didaur ulang itu untuk digunakan kembali. Jadi kalau memang lebih menguntungkan ya dibuat aja didaur ulang lagi ya, dibuat water treatment plant. Kemudian menyusun rencana penerapan upaya daur ulang olahan air limbah. Di sini kriteria unjuk kerjanya, metode daur ulang olahan air limbah ditentukan berdasarkan kebutuhan. Lalu indikator keberhasilan daur ulang ditentukan berdasarkan tercapainya tujuan daur ulang olahan air limbah. Jadi apakah ada manfaat ekonomisnya, nanti menentukan indikator keberhasilan. Kemudian jadwal penerapan daur ulang olahan air limbah ditentukan sesuai kebutuhan. Jadi apakah nanti hasil keluaran dari IPAL ya, yang siap dibuang, didaur ulang, dan kemudian apakah jadwal untuk penerapan daur ulang dilakukan secara terus-menerus atau hanya temporer gitu. Kemudian biaya penerapan daur ulang olahan air limbah dihitung sesuai prosedur. Jadi nanti dihitung juga supaya bisa didapatkan keekonomisannya ya untuk daur ulang dari air limbah yang dipakai kembali. Kemudian elemen kompetensi yang ketiga melaksanakan upaya daur ulang olahan air limbah. Jadi setelah identifikasi peluangnya, lalu menyusun rencana penerapan upaya daur ulang, baru setelah dihitung nilainya ekonomisnya dan ternyata ekonomis, ya dilaksanakan upaya daur ulang olahan air limbah. Di sini ada 5 kriteria unjuk kerja, yaitu koordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan daur ulang olahan air limbah dilaksanakan sesuai prosedur. Daur ulang olahan air limbah dilaksanakan sesuai prosedur. Risiko penggunaan metode daur ulang air limbah ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan. Ya nanti tentunya ada metode-metode tertentu ya untuk daur ulang. Dilihat mana metode yang tingkat kesulitannya lebih mudah, mana yang lebih sulit dan sebagainya. Kemudian efisiensi hasil daur ulang olahan air limbah dihitung sesuai prosedur. Jadi apakah ada apakah efisien ya atau ada nilai keekonomiannya atau enggak. Dan evaluasi hasil daur ulang olahan air limbah dilaksanakan sesuai prosedur. Dan kemudian elemen kompetensi keempat adalah melaporkan hasil kegiatan daur ulang olahan air limbah. Dan setelah dilakukan upaya pelaksanaannya untuk upaya daur ulang, ini dilaporkan ya hasil kegiatannya. Ini ada 2 kriteria unjuk kerja. Hasil kegiatan daur ulang olahan air limbah disusun sesuai prosedur. Laporan hasil kegiatan daur ulang hasil olahan air limbah dikomunikasikan sesuai prosedur. Apakah akan dikomunikasikan ke internal manajemen atau juga ke instansi-instansi terkait. Nah, knowledge dan skill yang dibutuhkan di sini ya. Jadi paham arti, maksud, dan tujuan dari daur ulang. Kemudian pengetahuan teknologi daur ulang air limbah. Dan juga skill cara melakukan daur ulang. Inilah, tapi kalau tadi sih lebih tepatnya ya hanya di sini kalau dilihat bagaimana
identifikasi dan pelaksanaan daur ulang. Jadi mungkin skill cara melakukan daur ulang merupakan kelanjutan daripada identifikasi dan pelaksanaan daripada daur ulang. Kemudian tugas yang keenam, jelaskan arti, maksud, dan tujuan dari daur ulang serta teknologi daur ulangnya. Kemudian jelaskan cara melakukan daur ulang sesuai yang dilakukan di perusahaan tempat Anda bekerja atau perusahaan lain yang Anda ketahui sebagai bahan simulasi. Ini nanti dikerjakan ya di Word. Jadi kalau ada 6 sini, mungkin bisa, tadi ada 6 lembar halaman. Kalau singkat-singkat aja mungkin satu tugas setengah lembar. Jadi sudah 6 tugas berarti ada 3 halaman. Pada tanggal 27 Februari tahun 2020, tim PT Zeva Valindo Jaya melakukan instalasi dan pemasangan satu unit biocleaner untuk wastewater treatment plant (WWTP) milik PT Darya Varia Laboratoria. Biocleaner dipasang pada WWTP berkapasitas 120 meter kubik per hari. Biocleaner mengumpulkan berbagai tipe bakteri mikroorganisme yang bersifat anaerobik, fakultatif dan aerobik yang diperlukan untuk mengolah limbah organik yang ada di dalam wastewater treatment system. Biocleaner mengusung tema No Sludge, No Odor, Environment Effective and Efficient. Teknologi ini menggunakan total energi yang sangat rendah. Berdasarkan pengalaman teknologi biocleaner, hanya membutuhkan 0,24 kW per meter kubik, jauh lebih rendah dibandingkan teknologi extended aeration, yang umumnya membutuhkan energi hingga 3 kW per meter kubik. Satu unit biocleaner mampu mengolah air limbah organik dengan desain 80-150 kg BOD per hari. Biocleaner sangat mudah untuk digeser dan dipindahkan sesuai dengan kebutuhan. Biocleaner akan meningkatkan kualitas efluen secara signifikan. Bakteri biocleaner yang akan memakan biosolid yang terbentuk, sehingga praktis tidak memerlukan penanganan lumpur yang berarti. Sisa padatan anorganik bisa diambil setiap 3-5 tahun sekali. Bakteri biocleaner juga akan memakan amonia yang ada, sehingga isu amonia dapat teratasi dengan baik. Berikut adalah air inlet yang harus dianalisa di awal, dan akan dibandingkan dengan hasil outletnya. Dengan kualitas hasil efluen yang sangat jernih, maka sangat mudah dipergunakan untuk recycle system, misalnya sebagai pendingin cooling system AC, air conditioning, flushing toilet, gardening, siram tanaman dan banyak lagi. Nah, tadi salah ya. Itu bukan WTP, tapi WWTP. Jadi kalau wastewater treatment plant hampir sama aja dengan IPAL itu. Tapi kalau WTP itu yang kayak seperti di PDAM ya. Jadi mereka melakukan water treatment plant. Walaupun air PDAM tidak bisa langsung diminum karena belum memakai teknologi seperti di luar negeri. Kalau di luar negeri itu air dari PDAM itu langsung bisa diminum gitu.
dan sudah memenuhi tentu baku mutu daripada air minum. Nah, walaupun di PDAM belum bisa langsung diminum, tapi memang sudah layak untuk digunakan untuk mandi, cuci, dan eh, untuk kebersihan lainnya. Jadi mereka juga menggunakan water treatment plant. Tadi bukan water treatment plant, mungkin nanti coba kita lihat besok apakah bisa di ini videonya untuk water WTP. Oke, di sini diskusi untuk dua tadi yang IPAL dan daur ulang. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita rangkum materi ya. Kita rangkuman materi, tanya jawab, dan latihan soal. Oke, siapa yang mau memberikan rangkuman materi untuk hari ini? Jangan-jangan pada tidur semua tadi waktu penyampaian materi. Nggak ada yang bisa ngasih rangkuman materi? Oke, besok diharapkan peserta merangkum materi keseluruhan ya. Untuk hari ini ya bisalah ditoleransi. Kemudian kalau nggak ada pertanyaan, besok juga peserta diharapkan memberikan minimal 1 pertanyaan. Di sini ada 6 latihan soal. Jelaskan arti, maksud, dan tujuan dari PPLH. PPLH itu pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup ya. Ya, intinya PPLH itu sesuai Undang-Undang PPLH adalah bagaimana bisa mengendalikan limbah. Yang kedua, bisa penghijauan ya, melakukan penghijauan sehingga dapat mengurangi dampak banjir, dan juga pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup ini diharapkan bisa mengurangi pencemaran di tanah air, baik itu pencemaran air, pencemaran udara, kemudian pencemaran tanah, lalu pencemaran limbah B3. Nah, untuk saat ini kayaknya masyarakat masih belum teredukasi soal PPLH, sehingga ini kayaknya perlu dipergencar ya oleh pihak PPLH sendiri. Sehingga dengan pemeliharaan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, maka ini kerusakan lingkungan dapat diminimalisir sehingga masyarakat bisa memiliki alam yang segar, asri ya. Kalau enggak, seperti penghancuran hutan ya tanpa terkendali, itu akan menghilangkan paru-paru yang menghasilkan oksigen dari bumi Indonesia. Pada dulu Kalimantan ini
sudah diplanningkan untuk menjadi tempat paru-paru dunia ya, oleh Badan PBB, itu namanya UNESCO kalau nggak salah. Ternyata malah jadi sekarang pertambangan dan pembalakan liar paling banyak di Kalimantan. Ya, cuman tetap nanti mungkin tetap diterapkan ya agar tujuan PPLA ini bisa tercapai. Dan jelaskan arti dan maksud dari limbah air. Limbah air itu adalah limbah hasil pengolahan ya, di mana menghasilkan air kotor ya. Dan air kotor ini maksudnya air yang mengandung polutan-polutan ya. Atau polutan itu bisa berupa padatan seperti padatan tersuspensi ya, TSS, atau padatan yang terdifusi ya, atau terlarut TDS, atau menghasilkan larutan-larutan kimia dan juga logam-logam berat. Lalu selain itu, sampah-sampah organik atau limbah-limbah organik akan menimbulkan banyaknya mikroorganisme, bakteri-bakteri pengurai. Nah, bakteri pengurai ini memang tidak harus dibunuh karena dia akan menguraikan limbah organik tersebut. Nah, cuma yang harus dipelihara adalah oksigennya. Itu sebabnya dalam IPAL itu ada aerasinya ya, jadi blower yang akan mendifusikan oksigen supaya terpelihara kehidupan daripada mikroorganisme bakteri pengurai tersebut. Ya, karena mereka memakan oksigen, membutuhkan oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Dan kalau kadar oksigen turun di bawah 4 ya, 4 miligram per liter, 4 ppm, itu tentu akan berbahaya bagi kehidupan mikroorganisme sehingga limbah-limbah organik itu tidak akan terurai. Jadi diperlukan juga mikroorganisme tersebut untuk menguraikan. Itulah disebut namanya BOD ya, Biochemical Oxygen Demand. Kemudian dalam penguraian juga dari bahan-bahan kimia itu COD ya, Chemical Oxygen Demand ya, jadi memerlukan oksigen juga. Nah, ini juga harus diukur ya baku mutunya sehingga tidak memenuhi nilai ambang batas yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi untuk melakukan pengelolaan air limbah ini dibuatlah peralatan yang disebut IPAL. Instalasi pengolahan air limbah. IPAL biasanya terdiri dari tangki tadi, kemudian blower, diffuser ya, dan kemudian ada pompa-pompa, jenis-jenis pompa, ada pompa dosing. Nanti itu yang di bagian akhir yang akan mendifusikan disinfektan untuk membunuh mikroorganisme bakteri-bakteri. Kemudian jelaskan apa itu tingkat pencemaran air limbah. Jadi tingkat pencemaran air limbah ini diukur berdasarkan baku mutu lingkungan ya, atau baku mutu air limbah yang telah ditentukan oleh pemerintah, sehingga yang melebihi baku mutu tersebut dinamakan tingkat pencemarannya tinggi. Tapi yang tidak melebihi ya baku mutu itu tentu tingkat pencemarannya dapat dikatakan rendah. Kemudian jelaskan arti, maksud, dan tujuan dari daur ulang. Daur ulang itu adalah pemanfaatan kembali air limbah yang sudah diolah untuk digunakan kembali. Itu namanya daur ulang. Ya, teknologi daur ulang mungkin yang kita sebut namanya water treatment plant. Ya. Kemudian jelaskan cara pengoperasian IPAL ya. Ini pengoperasiannya tentu berdasarkan
petunjuk manual dari pabrik pembuatnya. Tapi intinya biasanya bisa dikendalikan lewat panel listriknya ya, karena semua terkendali dengan listrik. Ya. Mulai daripada blowernya ya, sampai kepada bagian-bagian lainnya, semuanya dioperasikan dengan energi listrik. Ya, ini nanti untuk tugas 1 sampai 6 ya. Sesuai dengan ada 6 unit kompetensi, itu nanti dikerjakan. Nanti saya akan share juga di WA Group. Dan nanti dijaga-jaga aja kalau nanti dari pihak LSP-nya, Lembaga Sertifikasi Profesinya, meminta bukti diklatnya gitu kan. Bukti diklatnya bahwa harus ada latihan-latihan juga. Itu akan menjadi bukti ya bahwa Bapak sudah mengerjakan juga tugas-tugasnya. Oke, sekian untuk hari pertama. Besok